Selamat pagi. Jess, ada komen dari user berapa itu ya. Saya alergi telur tapi tetap harus makan satu butir di pagi hari. Nah, ini orang keren ini. Ya, saya alergi telur. Dia mengakui dirinya alergi telur, tapi harus tetap makan satu butir di pagi hari. Siang dan sore tidak makan nasi, perbanyak ikan, daging, dan sayur. Saya merasa tubuh saya jadi lebih sehat. Betul, Pak. Betul. Itu betul banget. Jadi, alergi telur itu bukan menjadi halangan untuk tidak makan telur. Itu yang betul. Kalau mau jujur lebih lebih ini lagi ya, saya mau kasih tahu ke Anda ya, Jess. Alergi itu tidak ada. Alergi itu tidak ada. Kenapa alergi tidak ada? Karena yang namanya manusia itu adalah makhluk adaptable. Catat omongan saya. Kalau kamu mengakui alergi, nah kamu sedang mengasihani dirimu sendiri. Atau kamu membentuk alasan untuk tubuhmu sendiri. Alergi itu tidak ada. Saya dulu waktu kecil makan udang, hiduran, badan gatal semua waktu kecil. Makan udang, badan, waduh, sampai kayak kulit buaya itu makan udang. Kenapa? Biduran. Nah, orang bilang alergi Pak, itu namanya Pak alergi, harus diperbaiki, harus diobat-obatin. Nggak bakal bisa sembuh. Kamu mau obati kayak apapun nggak bakal bisa sembuh, karena kamu sudah menjat dirimu, menghukum dirimu dengan itu. Yang betul adalah kamu mengobati, tapi kamu memberikan dampak kepada metabolik. Artinya kamu mengobati dari luar, kamu asupkan OBAT, tapi kamu memperbaiki metabolik tubuhmu. Nah, itu yang baru betul. Bagaimana cara memperbaiki metabolik di mana kamu alergi terhadap satu makanan, terhadap satu cuaca, terhadap satu lingkungan, situasi? Caranya ya di-treat, tubuhmu di-treat. Contoh makan telur. Kamu kalau makan telur gatelan, bukan telurnya yang membuat gatel, tapi tubuhmu, pembuluh darah, sel-sel tubuhmu yang perlu dibersihkan dari semua yang berhubungan dengan gatal-gatal itu, terutama di pembuluh darahnya. Kenapa? Yaitu karena racun-racun yang ada di dalam tubuhmu itu dari makanan yang kamu makan, yang membuat seperti itu, yang terbentuk ketika kamu masih dalam kandungan ibumu, dari mulutnya ibumu itu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Caranya bagaimana supaya enggak, yang kalau makan telur enggak kena gatal-gatal? Ya bukan telurnya yang membuat gatal. Jadi kamu makannya sebentar. Satu butir telur kamu bisa makan satu gigitan, kamu kunyah. Kemudian setengah jam lagi 2 gigitan. Setengah jam lagi 3 gigitan. Setengah jam lagi 4 gigitan sampai habis. Nah, itu cara mentreatnya seperti itu. Kamu alergi dingin, kamu enggak bisa di tempat yang dingin. Ya kamu berada di tempat yang dingin, kamu latih dengan cara yang simpel, paling gampang ya berendam ke air dingin. Ya, kamu masuk air dingin. Kalau saya dulu mentreat itu, saya ke Lembang di tengah hutan itu. Saya 3 bulan di Lembang, itu 6 bulan pertama saya di Lembang. Wah, itu mangsur itu, buang air enggak berhenti-berhenti. Karena apa? Ya karena enggak tahan dingin. Sampai berat badan saya turun ada 8 kilo mungkin. Karena apa? Makan keluar, makan keluar, makan keluar, semua terbuang semua, sampai lemes total, Jess. Nah, tapi akibatnya apa yang terjadi? Hari ini saya mau dingin kayak apapun, nggak pakai baju, nggak masalah. Ya paling kedinginan. Dan kalau pakai selimut selesai. Biasanya pakai selimut beberapa menit buka lagi karena panas. Gitu, nggak ada masalah. Alergi apa? Debu. Kayak anak saya tuh, sampai ini apa namanya? Alerginya sampai sinus katanya. Ya, ketika diobati nggak akan kelar diobati. Ya caranya bagaimana? Ya kamu sering-seringlah keluar. Ya jangan dongkrok di kamar, jangan dongkrok di kantor. Keluar, makan di warung, nongkrong, latih, tapi nggak bisa langsung seketika begitu. Karena begitu kamu langsung lakukan itu, kamu kena bermasalah. Gitu. Nah, itu yang namanya saya bilang alergi itu tidak ada. Sama persis dengan yang namanya bakat. Bakat itu tidak ada. Kamu kan seringkali, wah anak ini memang bakatnya sepak bola, top. Enggak. Enggak. Indonesia itu tidak pernah ada orang yang hebat di dunia sepak bola karena bakatnya karena tidak pernah dilatih. Bukan karena enggak ada bakat. Bakat itu tidak ada. Main piano, bakat? Enggak. Dilatih. Badminton bakat? Tidak, tapi dilatih.
Nah, permasalahannya kamu berani bayar enggak untuk dilatihnya itu? Karena untuk dilatih kamu butuh 10 tahun full dan menjadi seorang yang hebat di dalam bidangmu. Nah, itu baru kamu ujung-ujungnya kalau ketemu orang awam, wah memang bakatnya anak ini di situ. Nggak ada bakat itu. Orang bego aja itu. Dosen-dosen, guru-guru yang bilang ada bakat itu begonya minta ampun itu. Nggak ada bakat. Ya, bakatnya mengajar, nggak ada bakatnya mengajar. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus itulah keahlian. Itulah keberhasilan. Gitu. Nggak ada bakat pinter, nggak ada. Pinter itu karena kamu rajin dan mengulang. Repeating is learning. Repeating is learning, itu bakat. Jadi jangan pernah, oh ada bakat ini, nggak ada bakat. Nggak ada alergi juga nggak ada. Kamu takut ketinggian, ya pergi ke tempat tinggi. Kamu takut kecoa, ya cari kecoa. Gitu. Pertama-pertama diinjek, dikepuk pakai sandal, lama-lama kamu terbiasa pegang kecoa, nggak ada masalah. Karena apa ya? Karena semuanya itu dilatih. Ya, dilatih ya. Kalau dari kecil udah dilatihnya bodoh ya, seumur hidupmu bodoh. Dari kecil kamu dilatihnya sesuatu yang tidak produktif ya tidak produktif. Semua kan dilatih. Kamu jujur pun dilatih. Semua kejujuran itu latihan, tidak bisa seketika. Rapi itu dilatih. Jadi tidak bisa begitu. Kamu panen. Nih cerita dari istri saya nih. Bro, dulu waktu kamu kecil-kecil disuruh ngumpulin air kencing di pispot ya bro? Iya. Tiap hari emaknya, bapaknya ngamuk-ngamuk harus ngumpulin air kencing di pispot. Tujuannya buat apa? Maknya bilang, yang sekarang umur 96 tahun, ini nanti kalau berbuah kebun ini kamu yang nikmatin. Di belakang rumah itu ada 26 kebun kelengkeng, pohon kelengkeng. Ada berapa kebun durian tuh? 6 ya? 6 apa 8? Banyak kebun durian, ada pohon durian, ada juga pohon kelapa, duku, manggis. Nah sekarang ternyata benar. Panen bener, yang nikmatin bukan maknya. Maknya umur 96 tahun udah nggak bisa makan itu. Bisa, yang nikmati, makanya. Ya kalau diambilin dikasih ya dimakan, kalau enggak kan nggak bisa. Iya, kamu yang nikmati, orang kamu yang manjatin pohon manggisnya kok. Iya, hasilnya. Nah itu yang namanya sebuah kebiasaan yang dilakukan rutin. Jadi jangan bilang wah bro, itu dia manusia itu kadang-kadang nggak pernah ngerti apa yang diucapkan, asal gandul, gabruk sesuai dengan ya itu kebodohan-kebodohan yang beredar. Kalau saya nggak mau bos, saya nggak mau seperti itu, saya maunya mempelajari. Makanya saya punya pemikiran sendiri, nggak mau ngikut orang punya pemikiran. Kalau orang bilang nggak bisa, saya bilang bisa. Karena apa? Karena bisa itu hanya butuh satu orang yang membuktikan ketidakbisaan menjadi bisa. Nah itu baru bisa. Ya kalau udah 110 orang, 100 orang bilang nggak bisa, nah itu baru betul nggak bisa itu. Tapi kalau baru saya yang bilang nggak bisa, nah itu kan dipakai alasan untuk anak-anakmu yang kamu latih untuk bego seumur hidupnya itu. Ketika anakmu nggak bisa, kamu yang ngerjain. Nggak bisa, orang lain yang kamu suruh ngerjain. Akhirnya anakmu dibesarkan dalam kebodohan. Nah sekarang ini yang terjadi tuh, lihat aja tuh TikTok tuh. Ya, sebutkan satu negara di Eropa, Garut, nah itu kebodohan yang dilatih. Maaf, saya ngomong apa adanya. Pak Deddy sampai geleng-geleng kepala, Pak Deddy Mulyadi tuh, ya. 62 dibagi 2, nggak ngerti. Saya matematika cuma tahu 7 kali 7 49. 62 dibagi 2, udah tahu saya, paham betul itu. Tinggal 62 dibagi 2, 60 dibagi 2, 30, 2 dibagi menjadi satu, kan gitu. 62 dibagi 2 ya 31. Simpel, itu logika. Ya kamu melatih anakmu jadi bodoh, ya jadinya bodoh. Bukan karena memang nggak ada bakat. Ibunya yang bilang nggak ada bakat itu, yang goblok itu, yang begonya setengah mati itu. Nah itu namanya hidup. Nah kamu pelajari itu. Ini pinter banget ini ibu ini ya. Dia alergi telur tapi harus makan telur. Nah itu caranya. Satu, dia makan. Kalau masih alergi, sepotong-sepotong, digigit sampai satu telur itu bisa dimakan. Mungkin kamu butuh waktu 1 jam untuk menghabiskan satu telur, nggak apa-apa. Karena dengan cara itulah kamu menghilangkan alerginya. Ya, melepaskan kamu dari alergi itu. Karena alergi itu tidak ada. Yang ada kamu menakut-nakuti dirimu dengan ketakutan yang kamu ciptakan. Itu alergi.
takut makan, takut gelap, takut itu semua ketakutan